Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Herul Ibniansah dari kelas 3 PP Asyik. Selamat datang teman-teman di channel YouTube kelas kami. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan apa kegiatan dari kelas kami. Ya, pembuatan video ini dilatar belakangi untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Saya akan membahas sedikit tentang Islamisasi di Kabupaten Banyumas. Sebelum lebih jauh tentang pembahasan Islamisasi di Kabupaten Banyumas, alangkah baiknya marilah kita perkenalan dulu dengan Kabupaten Banyumas itu tersendiri. Pada masa itu, Kabupaten Banyumas dikuasai oleh dua kerajaan yang besar yang menguasai tanah Jawa, khususnya di Banyumas. Saya akan di sini akan menjelaskan tentang Kabupaten Banyumas. Yaitu adalah dua kerajaan tersebut, yaitu adalah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran, yang mana Kerajaan Majapahit itu mendirikan Kadipaten Wirabasa I pada abad ke-15. Terus Kerajaan Pajajaran juga mendirikan kadipaten, yaitu Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 sampai abad 15. Kemudian pada abad ke-16 sampai abad ke-19, Kabupaten Banyumas diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Jawa Tengah Timur, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang, dan Kerajaan Mataram. Yang mana ketiga kerajaan tersebut mendirikan Kadipaten Wirabasa II dan mendirikan juga Kadipaten Banyumas. Akan tetapi, menurut Van der Muller yang dikaitkan dengan cerita Kerajaan Galuh Purba pada tahun 78 Masehi, Kabupaten Banyumas itu dikuasai oleh Kerajaan Galuh Purba, yang mana Kerajaan Galuh Purba itu adalah kerajaan yang datang dari tanah Kutai, kemudian berlabuh di pantai Cirebon dan menetap di Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan di lembah Kali Serayu. Mungkin itu sedikit kekuasaan atau penguasaan Kabupaten Banyumas pada masa itu. Kemudian dari segi sosial politik, dikarenakan Kabupaten Banyumas itu jauh dari pusat kerajaan. Ini diambil dari kerajaan-kerajaan timur di Jawa Tengah ya teman-teman. Dikarenakan Kabupaten Banyumas ini jauh dari pusat kerajaan, maka bisa dikatakan Kabupaten Banyumas pada saat itu adalah kabupaten yang terisolasi, disebabkan karena terbentangnya pegunungan dari utara hingga selatan. Itu menjadi faktor geografis jauhnya pemerintahan di Kabupaten Banyumas itu tersebut. Kemudian karena jauhnya dari pusat pemerintahan, kalangan masyarakat itu mengenal atau dikenal, Banyumas itu dikenal sebagai Adigem, dikenal dengan Adigem Adoh Ratu Cedak Watu, yang mana mempunyai arti bahwasanya Adoh Ratu itu mempunyai arti bahwasanya Kabupaten Banyumas itu jauh dari pusat pemerintahan. Akan tetapi Cedak Watu, Kabupaten Banyumas itu dimanjakan oleh kesuburan tanah alamnya. Padahal dari segi ekonomi, Kabupaten Banyumas itu mempunyai potensi untuk di bidang pertanian dan perkebunannya. Dikarenakan intensitas masyarakat Kabupaten Banyumas dengan alamnya, maka muncullah karakter-karakter khusus bagi orang Banyumas, yaitu adalah
karakter seseorang yang lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam menghadapi sesuatu masalah dan dalam bersikap. Karakter tersebut di masyarakat Banyumas itu dikaitkan dengan sosok tokoh Bawor atau digambarkan dengan tokoh Bawor, yang mana tokoh Bawor tersebut juga mempunyai sifat atau karakter yang sama pada masa itu dengan masyarakat Banyumas. Kemudian dari segi bahasanya, dari segi bahasa Kabupaten Banyumas mempunyai bahasa yang aneh atau sedikit nyeleneh dari bahasa pusat kerajaannya, yaitu adalah bahasa Ngapak. Akan tetapi bahasa nyeleneh tersebut tidak mengurangi rasa etika untuk bersosialisasi atau berinteraksi terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu sedikit tentang bagaimana kondisi Kabupaten Banyumas pada masa itu. Selanjutnya itu adalah Islamisasi di Kabupaten Banyumas. Yang pertama itu adalah ada dua lah yang saya catat, itu ada dua peran. Yang pertama adalah peran dari Wali Songo. Ya, kita tidak bisa memungkiri, ya, kita tidak bisa menghilangkan fakta bahwasanya tanah Jawa itu diawali, masuk Islam itu diawali dikarenakan Wali Songo dengan berdakwah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada kondisi tersebut, kondisi kabupaten tersebut, bisa menggunakan budaya ataupun yang lainnya. Maka Kabupaten Banyumas itu yang pertama itu Islamisasinya yang sangat berperan itu adalah Wali Songo. Kemudian yang kedua itu adalah peran dari ulama lokal atau wali-wali lokal, yang mana yang pertama itu adalah Syekh Madum Wali dan Raden Banyak Belanak. Yang mana Syekh Madum Wali tersebut adalah seseorang syekh yang datang dari, kalau nggak salah, yang datang dari Mesir pada abad 15-an, yang mana dia juga menjadi guru dari Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, kalau nggak salah itu, ya teman-teman. Kemudian pada masa itu juga Raden Banyak Belanak itu menjabat sebagai adipati atau gampangannya di sini itu adalah pemimpin di Kadipaten Pasir Luhur, yang mana Raden Banyak Belanak tersebut dahulunya adalah seorang Buddha. Kemudian perintah Islamisasi di Kabupaten Banyumas tersebut diturunkan atau diperintahkan oleh Kerajaan Demak untuk diperintahkan kepada Syekh Madum Wali untuk mengislamisasi daerah Kabupaten Banyumas. Akan tetapi dikarenakan budaya yang sangat kental kejawennya, Syekh Madum Wali itu menyusun strategi bersama teman-temannya, bahasa gerombongannya, bagaimana cara untuk mengislamisasi Raden Banyak Belanak. Singkat cerita, Syekh Madum Wali itu berhasil mengislamisasi Raden Banyak Belanak, memasukkan Islam Raden Banyak Belanak itu. Maka Islamisasi di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kadipaten Pasir Luhur, itu amat mudah dan berhasil dikarenakan sosok pejabat atau sosok pemimpin dari Kadipaten Pasir Luhur itu sudah memasuk Islam. Akan tetapi di pertengahan atau di akhir-akhir Islamisasi oleh Kiai Madum Wali itu mendapat perintah dari Raden Banten, yang mana Syekh Madum Wali itu diperintah untuk mengislamisasi di daerah Banten. Dan kemudian Syekh Madum Wali itu menerima, akan tetapi yang dikirim ke daerah Banten itu adalah seorang murid dari Syekh Madum Wali. Maka setelah berjalannya bertahun-tahun pengislamisasi di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kadipaten Pasir Luhur, itu sangat berhasil, sangat sukses. Maka kita bisa lanjutkan kembali ke daerah yang lain, yaitu
daerah Jombor atau di Banyumas bagian lebih ke barat sedikit, yaitu daerah Cilongokan, yaitu oleh sosok atau tokoh Syekh Abdus Somad Jombor, yang mana Syekh Abdus Somad Jombor itu berasal dari Mekah kalau nggak salah, atau di Turki, seorang ulama juga yang berdakwah, yang mempunyai ilmu background keagamaan yang sangat kuat. Dalam berdakwah itu mempunyai kendala, yaitu dikarenakan di daerah Jombor tersebut mempunyai tokoh atau orang yang dituakan, sehingga pada masa Syekh Abdus Somad itu mendakwahkan agama Islam, mendapatkan gangguan-gangguan dari orang yang dituakan tersebut. Akan tetapi berbagai macam gangguan yang dikirimkan kepada Syekh Abdus Somad tidak berhasil, dikarenakan karomah dan ilmu agama Syekh Abdus Somad yang sangat-sangat luar biasa, sehingga pada masa waktu itu pun orang daerah Jombor dan sekitarnya itu berbondong-bondong ke padepokan yang didirikan Syekh Abdus Somad untuk menimba ilmu yang ada di padepokan Kiai Syekh Abdus Somad. Kemudian pada tahun ini islamisasi periode akhir lah, mungkin karena pada zaman dahulu islamisasi mungkin orang yang berdakwah itu mempunyai trik-trik berdakwah yang sangat luar biasa, sehingga mempunyai jalan kesuksesan yang yang mungkin ada sedikit gangguan tetapi tidak begitu sulit bagi seorang yang berdakwah tersebut. Kita lanjutkan lebih jauh pada tahun 1830-an hingga 1930-an. Orang Jawa, masyarakat Jawa itu berkembang sangat pesat, bertumbuh sangat banyak, dikarenakan Islam di Jawa itu bertumbuh pesat dikarenakan oleh bangsa Arabia yang masuk pada waktu tersebut, sehingga muncullah pesantren-pesantren pada masa itu yang sangat fenomena atau trending, dan pesantren tersebut didorong trending itu karena kayak kita juga viral biasanya, dikarenakan view-nya banyak lah, karena dorongan dari belakangnya banyak lah. Pesantren itu trending atau viral atau fenomena tersebut dikarenakan ada organisasi-organisasi di dalamnya seperti SPI, SI, Jamiat Khair, dan Muhammadiyah. Kemudian NU Nahdlatul Ulama muncul pada tahun 1928, yang mana pada masa itu terkenal dengan tarekat tradisionalisme atau organisasi tradisional lah, yang menggabungkan agama dengan kebudayaan, gampangannya itu budaya itu, agama itu dibarengi dengan budaya, bukan agama dibudayakan ya teman-teman. Kemudian muncullah tarekat-tarekat yang sangat banyak pada masa itu di Kabupaten Banyumas. Tarekat itu adalah tradisi Islam lokal yang sangat mengakar di Banyumas, khususnya di Kecamatan Sukaraja. Pada tahun 1830 hingga 1853, kuasa Tumenggung Jayadirejo itu mempunyai satu tarekat, yaitu adalah tarekat Syatariyah. Itu adalah tarekat terbesar yang ada di Banyumas. Kemudian tarekat Syatariyah tersebut itu memunculkan dua tarekat, yaitu tarekat Rifaiyah dan tarekat Naqsadi Qadariyah, yang mana tarekat tersebut juga dikenal dengan tarekat Akmaliyah atau Kamaliyah, yang mana Akwaliyah atau Kamaliyah tersebut adalah tarekat yang kental dengan ajaran Wahdatul Wajid,
dan sakratisme Jawa. Kemudian tarekat tersebut kan karena mungkin tarekat tersebut sudah tersebar luas di Kabupaten Banyumas. Akan tetapi halayaknya manusia jika muncul dia juga akan pupus, dia juga akan berpisah atau dia juga akan meninggalkannya. Ya, setelahnya pupus atau surutnya tarekat Satariyah dan Akmaliyah itu tidak menggoyahkan orang Banyumas, khususnya di Sokaraja, karena pupusnya tarekat itu tidak mematikan tarekat ini. Mungkin bisa dikatakan hanya pupus, tidak mati. Mungkin bisa berkurang anggotanya, ataupun ya bisa dikatakan hanyalah berkurang anggotanya, tidak dengan tarekatnya yang hilang. Kemudian pada awal tahun 1980 datanglah seorang mursyid, yaitu Kiai Muhammad Ilyas, yang mana Kiai Muhammad Ilyas itu adalah guru besar tarekat Naqshbandi Khalidiyah, yang mana Kiai Muhammad Ilyas itu berdakwah di langgar kecilnya yang berdiri di Gedung Peruk, yaitu daerah Mersi, yang mana pada masa itu Kiai Muhammad Ilyas sukses mengajarkan tarekat ini, yaitu tarekat Naqshbandi Khalidiyah, yang mempunyai banyak sekali anggotanya pada masa itu, sehingga memantik Belanda untuk menyelidiki atau mentuduh bahwa siapa sih Kiai Muhammad Ilyas tersebut. Sehingga pada tahun 1888 Kiai Muhammad Ilyas itu ditahan oleh Belanda dikarenakan tuduhan makar. Akan tetapi setelah beliau dibebas dari tuduhan tersebut, dia langsung melanjutkan berdakwahnya di daerah Sukaraja Lor. Beliau sangat sukses, dia sangat gigih akan tarekat yang dia ciptakan, sehingga sampai tutup usianya, sampai beliau meninggal pada tahun 1914, beliau itu pantang menyerah, gigih mendakwahkan tarekatnya, sehingga dia meninggalkan tarekat tersebut pada keturunannya, yaitu adalah hingga tarekat tersebut terkenal sebagai sebuah tarekat yang tersebar luas di Banyumas. Kemudian setelah wafatnya setelah wafatnya Kiai Muhammad Ilyas, maka diteruskan oleh keturunan-keturunannya hingga tersebar luas di Kabupaten Banyumas. Sejak akhir 1920-an, tarekat Naqshbandi Khalidiyah itu mempunyai saingan, karena mungkin keturunannya mungkin banyaknya orang-orang yang di Banyumas, kemudian banyak orang yang berilmu pada masa itu, maka tarekat Naqshbandi Khalidiyah itu mempunyai saingan, ya teman-teman, yaitu saingan tarekat Sadiliyah yang disebarkan oleh Kiai Muhammad Ashifa Sokaraja Tengah. Itu pada masa tersebut bermunculan banyak tarekat-tarekat di Kabupaten Banyumas, sehingga banyaklah kebudayaan tercipta di Kabupaten Banyumas, khususnya di Sokaraja, sehingga tarekat tersebut itu mempengaruhi perekonomian khususnya di Sokaraja, yaitu muncullah batik Banyumas itu tersebut, sehingga bahwasanya setiap sesuatu yang datang pasti meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi daerah tersebut.
Mungkin itu sedikit bagaimana cerita dari dari sejarah Islamisasi di Kabupaten Banyumas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebih itu tidak mungkin karena saya masih banyak kekurangan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.